One Kewan TV1. Rekan-rekan sekalian, kemarin kita sama-sama sudah mendengarkan statement Bapak Kapolri yang menjelaskan bahwa Bapak Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mengungkap secara objektif, transparan, dan akuntabel berkaitan dengan kejadian yang beliau sudah sampaikan. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua tim dan penanggung jawab adalah Bapak Wakapolri dengan beranggotakan lengkap, yaitu dari Kabar Reskrim, Kabar Intelkam, kemudian juga tentu berkaitan dengan Kabar Reskrim jajarannya ada Kapus Inafis, Kapus Lapor, Direktur Tibidum karena memang bidangnya, kemudian juga Kapus Dokes sebagai kedokteran forensik, dan ASSD berkaitan dengan psikologi. Untuk bisa transparan, Bapak Kapolri juga telah menghubungi komisioner atau Kompolnas Pak Beni, dan tadi kami sudah ketemu dengan Bapak Wakapolri, dan dengan Komnas HAM juga demikian. Yaitu untuk apa? Untuk menjamin bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh tim adalah transparan dan objektif. Kemudian apa yang sudah dikerjakan oleh tim, rekan-rekan sekalian? Kita sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama tentu melaksanakan pendalaman terhadap olah TKP, kemudian juga pendalaman terhadap hasil otopsi, kemudian juga pendalaman terhadap saksi-saksi, dan mungkin juga menambah pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimungkinkan akan dilakukan pemeriksaan untuk melengkapi dalam koridor hukum. Seperti yang Bapak Kapolri sampaikan, kita lebih menekankan kepada scientific crime investigation, sehingga hasilnya utuh, objektif, dan bisa terbuka untuk masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, dengan kehadiran dari Kompolnas dan Komnas HAM juga sama, kita terbuka supaya fair, bahwa apa yang jadi harapan kita semua bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu yang sudah kami lakukan. Kami mohon mungkin Pak Kompolnas dulu, mungkin baru dari Pak. Kami persilakan Pak Bini. Pertama-tama tentunya kami atas nama Ketua Kompolnas, dalam hal ini Bapak Menko Polhukam, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kapolri atas langkah yang diambil, yaitu dengan membentuk tim gabungan dengan melibatkan unsur eksternal, dalam hal ini Kompolnas dan Komnas HAM. Langkah ini tentunya satu wujud nyata bentuk transparansi, dan langkah ini diharapkan nanti bisa memastikan bahwa proses penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan, objektif, dan semua analisis kesimpulan itu berdasarkan fakta lapangan yang sudah teruji, baik melalui pendekatan saintifik maupun para ahli yang terkait. Di samping itu juga cross-check kesaksian. Ini juga menjadi penting. Kemudian juga kami tentunya juga menyarankan semua masukan dari publik. Saya yakin pihak tim akan terbuka, dan diharapkan dengan bisa mengklirkan satu persatu isu, nanti dikaitkan dengan temuan fakta di lapangan, maka nanti publik dapat mendapatkan informasi yang betul-betul akurat dan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era sekarang, di era media sosial ini, memang kita dihadapkan pada tantangan yang lebih berat. Karena beredarnya isu, kami sendiri dari Kompolnas juga berkali-kali ditanya soal isu-isu yang berkembang, tapi kembali kita harus bisa menjawab dengan fakta yang kita temukan dan fakta yang valid serta teruji. Oleh sebab itu, kami mohon dukungan dan
Melalui kerjasama ini diharapkan nanti kita bisa bekerja lebih cepat, efektif, sehingga publik nanti segera bisa mendapatkan jawaban peristiwa apa yang terjadi, kemudian nanti kesimpulan serta langkah yang akan diambil. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Beni. Kami mohon Bapak Herano atau Pak BK. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Ketuasum, Pak Kadif Propam, Pak Beni, kami di Kadif Humas, kami dari Komnas HAM. Sebenarnya memang setelah ketika kasus ini mencuat di permukaan, sebenarnya di internal kami juga sudah mulai bekerja. Memang bekerjanya memang sangat awal, ngumpulin semua informasi yang ada, khususnya dari media, baik media konvensional maupun sosial media. Nah, ketika kami mendengarkan bahwa Pak Kapolri dengan spirit keterbukaan mengumumkan membentuk tim khusus gitu ya, yang salah satunya mengajak kami yang di eksternal Komnas HAM, kami melihatnya ajakan ini adalah spirit keterbukaan dan kepercayaan kepada Komnas HAM, dan kami mengucapkan terima kasih untuk itu. Namun demikian sampai tadi siang itu kami masih bertanya-tanya ini mekanismenya bagaimana dan apa posisi Komnas HAM. Nah, tadi kami bertemu dengan Pak Irwasum sebagai ketua, terus Pak Waka sebagai penanggung jawab. Itu kami mendapatkan penjelasan gitu. Jadi mendapatkan penjelasan bahwa teman-teman kepolisian, rekan-rekan kepolisian dan juga semangatnya Pak Kapolri itu adalah akuntabilitas dan transparansi. Sekaligus ya juga ditekankan bahwa Komnas HAM itu bagian lembaga yang memiliki sifat independen, sehingga ini agak khas ini. Ya, kami diajak, tapi kami juga diberi kesempatan untuk menunjukkan independensi kami. Jadi kami dengan tim yang sudah di bagian saya khususnya di pemantauan dan penyelidikan, memang sejak awal sudah mulai mengumpulkan itu, tetap kami akan bekerja, ya tetap akan bekerja sesuai dengan mandat dan karakter Komnas HAM. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan teman-teman kepolisian? Itu persis kayak tahun 2019, jadi koordinasi akan tetap berjalan. Dan alhamdulillah tadi ketika kami tegaskan bagaimana dengan aksesibilitas kami misalnya, di samping koordinasi yang bisa kita ciptakan bersama, tapi juga aksesibilitas. Ketika Komnas HAM punya skenario sendiri, punya langkah penyelidikan sendiri, bagaimana aksesibilitas terhadap itu semua. Nah, beliau berdua selaku penanggung jawab tim ini mengatakan akan membuka selebar-lebarnya, bahkan juga bisa bertukar informasi di tengah proses, agar memang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Beni, semangat untuk transparansi, semangat untuk akuntabilitas, semangat untuk mengatakan bahwa yang fakta adalah fakta dan lain sebagainya. Di banyak titik nantinya kami akan berkoordinasi. Jadi kalau ada temuan yang progres gitu ya, atau teman-teman juga ada temuan yang progres, itu bisa langsung di follow up gitu. Yang berikutnya memang komitmen untuk saling membuka akses, khususnya bagi Komnas HAM. Karena di banyak pengalaman dengan pembukaan akses yang sangat baik, sangat luas, itu membuat terangnya peristiwa semakin lebar. Mungkin itu dari saya, mungkin Pak Beka, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya ingin menegaskan soal independensi Komnas. Artinya Komnas akan bekerja sendiri, begitu. Akan bekerja sendiri tentu saja dengan SOP dan mekanisme yang ada di internal Komnas HAM. Jadi kami bukan bagian dari tim khusus atau tim gabungan yang tadi disampaikan oleh Pak Kadif Humas maupun dari Pak Irwasum. Jadi kami bukan bagian dari tim khusus, hanya kemudian memang ada pelibatan dari Komnas HAM untuk memantau jalannya atau kemudian bahkan melakukan penyelidikan atas jalannya proses pengungkapan kasus yang menjadi concern kita bersama.
Itu yang pertama yang ingin saya tegaskan. Terus yang kedua adalah juga kami tentu saja Komnas HAM membuka diri terhadap informasi yang dimiliki oleh masyarakat, gitu, dimiliki oleh publik, kalau ada memang hal-hal fakta-fakta yang terkait dengan kasus kemarin, gitu, bisa disampaikan ke Komnas HAM. Itu untuk tentu saja jadi pertimbangan langkah-langkah Komnas HAM ke depan dan juga menambah terang peristiwa yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja Komnas HAM dengan pengalaman dan pengetahuan maupun juga mekanisme yang ada di internal akan berusaha juga transparan, akuntabel dan menjawab supaya bisa menjawab banyak pertanyaan dari masyarakat dan juga memenuhi harapan dari masyarakat, termasuk juga yang terpenting adalah harapan dari keluarga korban. Saya kira itu yang jadi tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak BK. Jadi tadi memang sudah pada saat sudah koordinasi, karena dengan Komnas HAM tentu punya independensi, silakan. Kalau ibaratkan dalam mengungkap suatu puzzle bahwa Komnas HAM ada fakta sosial. Pada saat nanti kita kondisi tidak berhenti sekarang, tapi secara berapa hari rutin. Dan Komnas HAM juga melihat, Pak Agung saya mau akses ke sini, saya buka juga. Tapi kalau nanti informasi dari Komnas HAM fakta sosial setelah kita lakukan pendalaman, jadi fakta yuridis, maka bisa kita masukkan dalam kepentingan penyidikan. Itulah kita terbuka seperti itu. Termasuk juga rekan-rekan media juga demikian. Kalau ada informasi, Pak Kapolri sudah sampaikan secara transparan dan terbuka. Artinya, kalau mana itu menjadikan alat bukti, kita bisa melakukan dalam alat bukti. Termasuk juga dengan Kompolnas juga demikian. Jadi prinsipnya bahwa tim sus ini adalah bekerja maksimal, tapi tidak tertutup dari pengawas eksternal. Misalkan akses, pengen ketemu, pengen masuk, pengen monggo silakan. Termasuk juga dari Kompolnas. Kita on the track dan semoga dalam secepatnya kita akan melaksanakan pengungkapan ini. Tentu doa daripada rekan-rekan semua. One K1 TV1